Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak, para ibu, jamaah salat fardu isya berjamaah yang insyaallah nanti kita akan lanjutkan salat sunnah tarawih juga insyaallah secara berjamaah di masjid yang kita cintai, Masjid Nurul Iman, yang mana semoga para bapak, para ibu, saudara sekalian, adik-adik, anak-anakku sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Di Ramadan ini kita diajar untuk mengendalikan diri kita, dan di antara caranya adalah dengan mengekang nafsu kita. Maka dari itu ini ada hubungannya dengan bahasan selanjutnya daripada kitab Bidayatul Hidayah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa ammal batnu, dan adapun perut. Batnu perut, sesuatu yang tidak nampak atau yang ada di dalam. Maka ada istilah lain batin. Mohon maaf, kesalahan yang zahir nampak kelihatan dengan jelas, dan batin maupun yang tidak nampak. Lalu kemudian juga ada istilah dalam bahasa Sunda su'ul butun. Nah, jelek perutnya, tidak enak perut, kemudian dialih bahasakan menjadi seul betul. Baik, kata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, wa ammal batnu fahfadhu, maka jagalah itu perut, min tanawulil harami, pertama dari mengkonsumsi yang haram, wasyubhati, dan yang syubhat. Apa itu haram? Kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, fal haramul mahdu, adapun haram yang murni, ma yakunu bihi ilmun laka au ghalibu dhannin bi kaunihi manhiyan anhu fi syar'i. Haram yang benar-benar haram, haram yang murni adalah sesuatu yang keadaannya telah diketahui dengan pasti, diketahui dengan kuat, bukan sangka-sangkaan lagi, tapi yakin itu adalah haram. Keadaannya sesuatu yang dilarang oleh syariat, nah itu adalah perkara yang haram. Yang haram ini bisa dari sisi fisiknya secara zat, yang jelas-jelas misal khamar atau daging yang diharamkan untuk mengkonsumsinya, atau cara memperolehnya seperti dengan mencuri dan sejenisnya. Nah itu haram. Gitu. Syubhat. Nah, tentu kita juga harus menjaga dari mengkonsumsi terhadap perkara yang syubhat. Perut ini jangan sampai diisi dengan sesuatu yang syubhat. Maka kata Syekh Muhammad Nawawi, falidzalika syubhatun yushbihu annahu halalun wa yushbihu annahu haramun. Maka begitu juga
Yang syubhat itu adalah yusbihu annahu halalun, yang tersamarkan bahwa itu adalah halal, wa yusbihu annahu haramun, dan tersamarkan bahwa itu adalah haram. Nggak jelas apakah ini halal apa haram, tapi kecenderungannya dekatnya kepada yang haram. Maka jelas kata Nabi, innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umur mustabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya adalah syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan tidak ada yang tahu secara persis tentang syubhat dari sekian banyak manusia, nggak ada yang tahu. Berarti sebaiknya kita meninggalkan perkara yang syubhat. Bagaimana kalau kita menemukan uang atau sesuatu barang di tengah jalan, waduh, ini nemu uang, anggap aja deh rezeki anak soleh, katanya. Nggak bisa. Ini barang temuan, lo kotok kudu dipastikan. Udah jelas ini pasti ada pemiliknya. Siapa tahu ada orang yang kejatuhan, kehilangan, atau lepas dari sakunya. Nggak bisa, anggap aja deh ini rezeki, nggak bisa. Ada orang sholat nggak pernah, ngaji apalagi, bakti ke orang tua boro-boro, nemu uang di tengah jalan, bilangnya rezeki anak soleh. Cing mikir, soleh sebelah mananya? Ya mungkin bapaknya namanya Pak Soleh misalnya. Maka yang pertama, kita jaga perut dari mengkonsumsi dari yang haram dan syubhat. Bahkan kita di Ramadan ini, setelah seperti kita pernah bahas dalam adabus siam kitab ini pula, bahwa di siang hari jangankan yang haram, yang halal saja tidak boleh kita konsumsi ketika sedang berpuasa. Wah, halal nggak boleh dimakan karena kita sedang berpuasa. Lalu kata Imam Ghazali, wahris ay ijtahid ala talabil halal, berambisi alias bersungguh-sungguhlah kamu ala talabil halali, untuk mencari yang halal. Bahkan kata baginda Nabi SAW, talabul halal faridatun ala kulli muslimin. Ini mirip-mirip dengan thalabul ilmi. Kalau ini thalabul halal, mencari yang halal, faridatun adalah sebuah keparduan, adalah sebuah kewajiban ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Rawahu Ibnu Mas'ud, hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Nah, jadi kita harus sungguh-sungguh mencari yang halal. Ibu punya suami, berangkat keluar dari rumah, doakan, berikan motivasi. Pak, selamat mencari nafkah, semoga Allah menjaga papa dan pulang membawa rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Bahkan ada sebuah riwayat, Sayyidah Fatimah binti Rasulullah SAW, ketika Sayyidina Ali hendak pergi untuk mencari nafkah, kira-kira ada omongan beginilah, kalau di bahasa kita kan pulang bawa yang halal meskipun itu adalah batu, ketimbang akang bawa emas tapi haram. Kira-kira ibu mau nggak suami kalau pulang bawa batu? Ya kalau batunya 1 truk malah alhamdulillah, ketimbang emas cuma setengah gram, itu pun bukan emas ya. Jadi mesti kita menekankan untuk mencari sesuatu yang halal. Faidha wajadtahu, lalu apabila kamu, kata Imam Ghazali, telah menemukannya, yakni ayil halal, menemukan yang halal, fahris ala an taqtasira minhu ala maduna syab'i, maka berambisilah untuk membatasi diri dari yang halal itu atas sesuatu ukuran yang mengenyangkan.
Sudah dapat nih yang halal, alhamdulillah. Maka langkah selanjutnya kita kudu mengendalikan diri dan membatasi diri dari berlebih-lebihan. Jangan sampai berlebih-lebihan. Bahkan hati-hati para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, ma mala'a adamiyyun wi'aan syarran min batni bihasbi ni adama ukulatun yukinna sulbahu fa in kana la mahalata fatulutun li tu'ami wa tulutun li syarabi wa tulutun li nafasihi. Kata baginda Nabi, tidak ada tempat yang lebih jelek, tidak ada wadah yang lebih buruk daripada memenuhi perut anak Adam, yakni kita manusia. Jadi wadah yang paling buruk itu adalah perut yang diisi dengan sepenuh-penuhnya makanan. Maka kata baginda Nabi, bihasbi ibni Adam, maka cukuplah bagi anak manusia, yakni kita, mengkonsumsi yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Maka cukup makan itu asal kita bisa tegak ibadah, bisa tegak untuk bekerja, ya, yuqimna sulbahu, bisa tegak tulangnya. Kalaupun mau lebih dikit, apa kata Nabi batasannya? Fa in kana la ma'alata fatulutun li tu'ami. Maka kalau memang menjadi suatu keharusan untuk diisi, maka lihat dibagi tiga. Sepertiga untuk li tu'ami makannya, wa tulutun li syarabi, sepertiga kedua untuk minum, wa tulutun li nafasi, dan sepertiga yang ketiga untuk bernapas. Jadi kita harus pandai-pandai membagi. Jangan semuanya diisi. Ya, silakan kita berbuka dengan yang lembut dulu seperti kurma, walaupun selanjutnya mau makan. Mungkin beda-beda di antara kita, ada yang langsung makan, tapi yang jelas jangan berlebihan, sewajarnya saja. Apalagi setelah itu kita akan sholat maghrib, dan nanti selanjutnya sholat isya dan sholat sunnah tarawih. Maka hati-hati nih, kita kudu membatasi diri dari yang halal. Kenapa kita tidak boleh berlebihan sampai terlalu kenyangnya? Kata Imam Ghazali, fa inna syab'a ayil mu'tada, karena sungguhnya kenyang, yakni yang berlebihan ataupun yang biasa dari kebiasaan umumnya, yuksil qalba, satu bisa mengeraskan hati. Kemudian wa yufsidu dzihna, dan dapat merusak al-dzihna, kecerdikan, ail fatonata, kecerdasan. Yang ketiga, wa yubtilul hifdha, membatalkan hafalan alias mengurangi daya ingat. Yang keempat, wa yufkilul a'dha'a 'anil ibadati wal ilmi. Nah, ini yang parah, keempat. Bisa membuat malas anggota tubuh untuk beribadah dan mencari ilmu. Aduh, begadah perut. Tar dulu. Ngaji enggak ada kekenyangan. Nah, itulah kalau berlebihan. Dan yang kelimanya, efek buruk dari kenyang yang berlebih adalah wayukwi syahwati, dan bisa menguatkan syahwat. Akhirnya segala keinginan ingin diperturutkan. Wa ishtiyaqun nafsi, yaitu hasrat keinginan nafsu terhadap apa? Ila syai'i, terhadap sesuatu. Yang keenam, wa yansuru junudasy syaitan, bisa membantu para tentara setan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ada para ahli hikmah, qala ba'dul hukama, telah berkata orang-orang bijak, ahli hikmah, man kathura akluhu kathura syurbuhu. Siapa saja yang banyak makannya, maka pasti banyak minumnya.
Wa man kathura syurbuhu kathura naumuhu. Siapa saja yang banyak minumnya, maka banyak tidurnya. Wa man kathura naumuhu. Siapa orang yang banyak tidurnya, kathura lahmuhu, maka banyak dagingnya. Mesti mending kalau daging, bagaimana kalau lemak? Wa man kathura lahmuhu, dan siapa orang yang banyak dagingnya, yang berlebih dalam gemuk, qasa qalbuhu, maka akan menjadi keras hatinya. Wa man qasa qalbuhu, dan siapa saja yang keras hatinya, guriqa fil athami, maka dia akan tenggelam di dalam dosa-dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Dan terakhir, wasyab'u minal halali, dan kekenyangan dari yang halal. Mabda'u kulli syarrin, adalah awal mula setiap keburukan, awal mula setiap kejelekan. Fa kaifa minal harami, lalu bagaimana, kata Imam Ghazali, kalau kekenyangan dari makanan yang haram? Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, apa pesan Imam Ghazali? Wa talabul halali faridatun ala kulli muslimin, dan mencari yang halal itu adalah fardu bagi setiap muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di Ramadan ini kita bisa mengendalikan apa yang kita makan ke dalam tubuh kita. Tentunya yang tidak kalah penting, kita menjaga tubuh kita dari asupan makanan yang haram, dan kita bisa mengkonsumsi sesuatu yang halal. Dan tentunya walaupun yang halal, jangan sampai kekenyangan. Semoga apa yang kami sampaikan ini ada manfaat dan barokahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.